Inovasi dan pengembangan plastik terus bermunculan seiring dengan kebutuhan dan kesadaran konsumen serta produsen untuk lebih ramah lingkungan. Berikut perkembangan plastik dimulai dari plastik konvensional hingga plastik yang benar-benar ramah lingkungan, terbuat dari bahan alami dan dapat terurai sepenuhnya di alam. Plastik konvensional, polyolefin yang dibuat dari proses polimerisasi etilen atau propilen, produk hasil pengolahan minyak bumi, terurai dalam ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Lalu ada plastik kombinasi konvensional dan starch atau pati. Upaya ini untuk mendapatkan plastik yang sedikit lebih ramah lingkungan. Komposisinya yaitu PE plus starch, polyester plus starch, PVA plus starch, IEE plus starch. Porsi pati berkisar 5 hingga 80%. Setelah menjadi sampah, pati dalam material plastik ini akan terurai dan plastik terpecah menjadi partikel kecil yang tetap membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai lebih lanjut. Plastik oxo-degradable PE. Pembuatannya dilakukan dengan cara menambahkan kepada plastik konvensional atau polyetilen sebanyak 1 hingga 3% aditif pro-degradant yang akan mempercepat proses oksidasi polimer dengan pengaruh utama panas dan sinar ultraviolet. Aditif pro-degradant berfungsi untuk memecah rantai polimer PE dan hanya memicu pemecahan lembaran plastik secara fisik setelah kontak dengan air dan sinar matahari menjadi partikel-partikel kecil. Plastik ini tidak akan pernah terdekomposisi oleh mikroorganisme, oleh karena itu lebih tepat bila proses ini disebut disintegration daripada biodegradation. Yang terakhir yaitu plastik ramah lingkungan adalah plastik alternatif yang disebut biodegradable. Dibuat dari material yang sebagian besar bersumber alami yang tidak terputus persediaannya dan dapat dengan mudah terurai secara alami. NV Plus adalah plastik ramah lingkungan yang telah dikembangkan dan diproduksi oleh PT Inter Aneka Lestari Kimia. Bahan utama resin NV Plus yaitu pati tapioka singkong, minyak sawit, kapur, dan arang. Pati tapioka singkong dipilih karena untuk budidaya tanaman ini tidak menguras sumber daya air, pestisida, dan pupuk sebanyak pati dari tanaman pangan lainnya seperti kentang dan jagung. Resin selanjutnya menjadi lembaran plastik yang disebut film, lalu dirubah menjadi bentuk kantong plastik. NV Plus teksturnya lebih lunak jika dibandingkan dengan plastik konvensional. Inovasi dan teknologi ternyata memungkinkan untuk memproduksi plastik biodegradable tidaklah terurai. Sepertinya tas biodegradable hanya benar-benar membuat bagian tas turun. Plastik cinta manusia, sayangnya lingkungan bukanlah penggemar beratnya. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional menyatakan bahwa butuh waktu ratusan tahun untuk kerusakan produk buatan manusia, tergantung pada jenis bahan yang mereka buat dan kondisi mereka terpapar. Kantong plastik biodegradable tampaknya menjadi jawaban ramah lingkungan untuk masalah plastik kita. Tapi sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka mungkin tidak benar-benar ramah lingkungan. Para peneliti dari University of Plymouth menemukan bahwa beberapa kantong biodegradable tidak rusak bahkan setelah 3 tahun paparan alami. Menurut penelitian dalam jurnal Environmental Science and Technology, mereka membandingkan 5 jenis tas. 2 jenis tas oxo-biodegradable, tas biodegradable, tas kompos, dan kantong plastik normal. Tim mengekspos kantong ke udara, air, dan tanah untuk waktu yang lama untuk menguji tingkat degradasi mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah 3 tahun terpapar tanah, kantong plastik yang dapat terurai secara alami, yang dapat terurai secara hayati, dan normal masih dapat digunakan untuk bawa barang-barang tanpa rusak. Kantong kompos rusak total dalam air dalam waktu 3 bulan tetapi masih ada di tanah setelah 27 bulan paparan. Sebenarnya, hanya membeli dan menggunakan produk-produk yang dapat terurai secara hayati tidak memastikan ini akan lebih mudah rusak. Para peneliti menekankan bahwa banyak yang berhubungan dengan bagaimana Anda membuang produk tersebut. Misalnya, kantong kompos rusak jika dibuang dengan baik dalam limbah kompos, tetapi tidak semua negara memiliki sistem limbah kompos. Richard Thompson, seorang profesor yang terlibat dalam penelitian, mengatakan dalam siaran pers, mengutip, "Saya prihatin karena bahan-bahan ini juga menghadirkan tantangan dalam daur ulang. Studi kami menekankan perlunya standar yang berkaitan dengan material yang dapat terdegradasi dengan jelas menguraikan jalur pembuangan yang tepat dan tingkat degradasi yang dapat diharapkan." Kutipan akhir.